Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di perkuliahan Basic Reading. Ya. Sekarang saya ingin menggambarkan atau ingin menerangkan teks yang pekan lalu dikerjakan oleh kalian. Ya, dan juga saya sudah memberikan nilai. Nilai yang tertinggi ada yang mendapat 96 kalau tidak salah. Dan yang terendah ada 70 sekian ya. Baik. Em, Di dalam teks ini saya kirimkan dua halaman. Yang pertama yang kita sebut dengan glossary, ya, dan yang keduanya teksnya. Nah, untuk yang glossary ini penting sekali untuk dibaca juga ya untuk menambah vocabulary kita, untuk menambah kosakata kita. Misalnya kata annoyed, annoyed itu apa? Feeling slightly angry or impatient. Mungkin lebih mudah kalau terjemahannya atau kamusnya kamus Inggris Indonesia ya. Namun ini sengaja Inggris supaya nambah juga nih kosakata. Misalnya slightly-nya gitu. Kita nggak tahu slightly aja tahu slightly itu apa. Nah, terus yang kedua juga perhatikan nih kata jenis katanya atau kelas kata. Jadi kata annoyed itu dia adjective ya atau kata sifat gitu. Sama juga dengan ini badge, dia sebagai kata benda begitu, yang artinya bisa dilihat di bawah ini, an amount of a food that is prepared or baked at one time. Jadi jumlah makanan yang disiapkan atau yang dibakar atau di open ya di saat yang at one time, di saat yang bersamaan begitu. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, kalau masih belum jelas baru bisa merujuk pada kamus Inggris Indonesia. Tapi yang jelas jangan lupa juga melihat kata ini ya, kata kerja, verb misalnya, atau ini noun, kata benda, begitu ya. Baik, kita sekarang lihat teksnya. Jadi kan ini tugasnya menjodohkan ya, menjodohkan dari samping kiri ke kanan, atau ada juga yang dari kanan ke kiri juga boleh. Baik, saya ingin mengambil dari kanan saja ya, dari teksnya dulu, lalu kita lihat gambarnya. Kita lihat yang bagian A. In 1762, ya, John Montagu, an English Earl. Earl ini kalau kita lihat lagi tadi di glossary, maksudnya bangsawan Inggris, ya, was too busy playing hard to leave the table and have a formal meal. Jadi dia ini too busy playing hard, jadi sangat sibuk bermain kartu sehingga dia karena saking sibuknya jadi dia tidak mau meninggalkan to leave the table and have formal meal. Jadi tidak mau meninggalkan meja dan melakukan makanan resmi karena dia English Earl, ya, bangsawan Inggris. Lalu he asked his servant to put some meat between two pieces. Dia minta kepada pelayannya atau pembantunya to put some meat between two pieces, menyimpan daging di antara dua apa ini roti ya, and bring it to him, dan membawa pada dia. Lalu the snake was named after him. Nah, namanya itu di snake-nya ini dinamai setelah dia menyuruh itu. And these days it's the most popular lunchtime meal in USA. Saat ini menjadi makanan siang yang paling populer di Amerika. Dan jawabannya adalah sandwich ya. Untuk yang ini betul semua, hampir semuanya betul semua. Baik, yang kedua. In 1853, a customer at the Moon Lake Lodge Resort in Saratoga Springs, customer, konsumen, ya, ini di nama resortnya Saratoga Springs. Nah, ini Springs itu sama dengan apa? Air panas ya. Jadi kalau air panas bisa kita sebut springs atau water springs, air panas dari gas bumi ya, springs. Nah, ternyata customer ini was being very difficult about his French fries. Dia sulit untuk ini French fries, kentang goreng ya, French fries. He was complaining that they were too thick. Nah, dia komplain karena kentang gorengnya itu too thick, terlalu tebal. Lalu Chef George Crumb made up another batch. Nah, dia membawa atau dia membuat lagi another batch atau batch. Ini batch itu bisa bisa kita sebut angkatan. Misalnya Anda angkatan tahun 2020. Nah, you are batch 2020 batch bisa ya, atau angkatan atau regu atau kelompok ya gitu. But the customer was still not satisfied.
Namun konsumennya ternyata masih tetap tidak satisfied, tidak merasa puas. Ya. Lalu annoyed by the customer, Kram made a batch that was so thin it was too impossible to eat with a fork. Lalu si Kram ini membuat apa kelompok atau gorengan yang berikutnya ya, namun dibuatnya it was impossible to eat, jadi nggak mungkin untuk dimakan ya dengan fork. Ya. To his surprise, the customer loved them. Nah, to his surprise, jadi mengagetkannya atau secara mengagetkan, uh, the customer ternyata suka. Ya. And these days, so do people around the world. Nah, sekarang begitu juga dengan orang-orang di seluruh dunia. Dan jawabannya adalah apa? Potato chips. Oke. Berikutnya C. Nah, untuk yang tahun yang ada nolnya di tengah-tengah, 1905 gitu ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebut 1905. Boleh 1905 atau 1905 bisa ya. Oke, in 1905, 11 years old Frank Epperson mixed up a fruit drink in his backyard. Nah, si Frank Epperson ini saat usia dia 11 years old. 11 itu berapa? 11 ya. Saat usia 11 tahun, dia mix up a fruit drink. Dia mencampur fruit drink, makanan fruit, minuman dari buah. Dibacanya bukan fruit tapi fruit ya. Fruit drink. Jadi minuman buah. In his backyard, di halaman belakangnya, di daerah San Francisco, California. By accident, he left the drink outside overnight. Nah, by accident ini bukan artinya kecelakaan, tetapi tidak sengaja. Gitu. By accident, nggak disengaja, ya, he left the drink outside overnight. Dia meninggalkan begitu saja minumannya di luar. Overnight, sepanjang malam. When he discovered it in the morning, the juice had frozen around the mixing stick. Nah, ternyata setelah ditemukan, jusnya sudah membeku in mixing stick, ya di stick yang tempat ngaduk itu. Lalu young Frank had invented something which would make him a lot of money. Frank muda ini akhirnya menemukan sesuatu yang membuatnya bisa dapat uang banyak ya. Ini dibacanya Yang bukan Yong ya. Young Frank, bukan Yong Frank. Bukan Yong Lex tapi Young Lex harusnya. Baik, jawabannya adalah Ice Pop 5 ya. Berikutnya. D. In 1897, William Morrison and John Zewerton from Nashville, Tennessee, invented a way of heating and spinning sugar in thin thread onto a stick so that it forms a large ball of fine materials. Nah, si dua orang ini dia menemukan a way of heating, cara memanaskan and spinning, memutarkan gula ya dalam thin thread, dalam semacam ikat ya stick begitu ya. Lalu dalam lilitan yang kemudian it forms a large ball. Nah, dia bisa membentuk bola yang besar of fine materials. Jadi karena saking tebalnya, jadi materinya kokoh ya. And when you eat it, it melts in the mouth. Nah, saat dimakan pasti dia meleleh ya. It is commonly found along with candy apples at fairs and carnival. Nah, ini banyak ditemukan di sepanjang candy apples, fairs, dan carnival. Ini sejenis pameran sebenarnya. Dan jawabannya adalah cotton candy atau aromanis. Ya. Baik, berikutnya yang I dibacanya in 1904 ya at the St. Louis World's Fair, an ice cream vendor ran out of dishes. Nah, penjual es krim ran out of dishes. Ran out itu bukan lari keluar, tetapi habis. Ya. Ran out of dishes. Di sini artinya habis, kehabisan dishes, makanan untuk menyimpan es krimnya. Ernest Hamwi was in the next stall selling Syrian pastry. Nah, si Ernest Hamwi ada di sebelahnya. Dia menjual Syrian pastry itu kue dari Syria. Dan lalu dia offered to help, dia menawarkan bantuan. Lalu he rolled up some of the pastry, lalu dia menggulung beberapa pastry, so that the vendor could put his ice cream inside. Sehingga penjual yang tadi kehabisan es krim itu, atau kehabisan kue untuk es krimnya itu, bisa menyimpan es krimnya di dalamnya.
It was a good success and ice cream has been sold in this way ever since then. Ini yang masuknya yang nomor 4, ice cream cone ya. Berikutnya. In 1930, Ruth Wakefield was busy making her favorite dessert in Whiteman, Massachusetts when she realized that she had run out of cooking chocolate. Sama juga ini. Dia run out, kehabisan ya, cooking chocolate, kehabisan coklat. Jadi dia saat mau buat kue, lalu ternyata dia menyadari habis coklatnya. Lalu she broke some normal eating chocolate into the mixer instead. Dia memecah, meremukkan atau apalah, broke ya. Lalu memasukkan ke dalam kue tersebut. And Ruth noticed that when her cookies came out of the oven, saat diambil kuenya, ternyata the chocolate hadn't melted. Coklatnya tidak meleleh, but was still in small pieces. Tapi masih dalam bentuk kecil. These cookies have sold very well ever since. Nah, cookiesnya dijual ini, terjual. Ya, ini kita sebut, chocolate chip cookies atau good time kalau di kita sekarang ya. Berikutnya. In 1845, Thomas Adams gave up trying to make a synthetic type of rubber from chicle, the dried sap of Mexican tree. Nah, ini dia mencoba membuat sintetik type, jenis sintetik rubber, karet ya, yang disebut chicle. Chicle itu dried sap of Mexican tree, jadi getah getah karet ya dari pohon Meksiko. Lalu he put some chicle in his mouth, dia nyimpen, jadi memakan beberapa chicle itu, and started munching on it. Lalu dia mencoba menggigitnya, dan he realized that he had discovered another use for it. Lalu dia sadar, oh ada kegunaan lain nih gitu. Kemudian he added some flavors, tambahkan beberapa rasa seperti licorice and mint, and it has not stopped selling since then. Sekarang masih tetap dijual. Kita kenal dengan chewing gum atau bubble gum, ya, permen karet. Dan tentunya yang bagian akhir itu jawabannya marshmallow ya. Jadi the soft candy was originated, made and eaten by the Egyptian more than 3,000 years ago. Makanan ini dikenal dan oleh Egyptian lebih dari 3.000 tahun yang lalu. They made it from the root of the plant, berasal dari akar tumbuhan. Namanya sama ya dengan the bank of the Nile River, pinggiran sungai Nile ya. Jadi bank itu di sini artinya pinggiran sungai. Baik, jawabannya tentunya adalah marshmallow, kesukaannya SpongeBob ya. Bagian exercise 2 kita lewati, kita lanjut ke exercise 3. Di sini kita hanya memilih apakah jawabannya betul atau salah. Nah, di sini ada yang salah 1 atau salah 2 ya. Kebanyakan sih salah 2. Nah, di mana salahnya kita cek satu persatu. Nomor 1, the man who invented the sandwich was named James Mortimer. Salah ya, false. Bukan James Mortimer tapi John Montague ya. False. Nomor 2, the sandwich is the most popular lunchtime meal in the USA. Yes, true. Number 3, when George Crumb made potato chips, he hoped to annoy the customer. Jadi dia niatnya tuh untuk mengganggu si customer ya. Dan jawabannya betul, yes, true. Cuman kenyataannya si customer malah suka gitu. Jadi jawabannya nomor 3, true. 4, the customer was annoyed when he was presented with the potato chips. Customer katanya terganggu. Kenyataannya enggak ya. Jadi nomor 4, false. Number 5, Frank Epperson left his juice outside overnight intentionally. Nah, ini kata kuncinya ini, intentionally. Intentionally itu artinya dengan sengaja. Sementara dalam teks by accident. Ya, jadi nomor 5, false. Salah ya, nomor 5. Number 6, Frank Epperson didn't make any money from his invention ice pop. Tidak dapat uang katanya. False ya. Tidak dapat uang tentunya. 7, cotton candy is commonly found at fairs. Yes, true. Number 8, the first ice cream cone was a piece of rolled Syrian pastry. Yes, true. Number 9, the ice cream cone was invented in 1914. Ya, benar ya, 1914 ya. True. Nomor 9, false ya, sorry. False. Harusnya 1904. Salah. Nomor 10, Ruth Wakefield invented chocolate chip cookies by accident. Yes. True. Nomor 10, true. 11, chocolate chip cookie are made with baking chocolate. 11, false. Oke. Harusnya eating chocolate, harusnya bukan baking chocolate. Kalau baking itu tepung, powder. 12, Thomas Adam made synthetic rubber from chicle. Yes. 12, synthetic rubber from chicle. Synthetic rubber. False ya.
bukan from Chicle. Thomas Adams. False. 13. Chewing gum was invented in 1845. Yes, true. Number 14, the Greek first made marshmallow 2000 years ago. False. Salah. Bukan 2000 tahun yang lalu. Tapi coba cek lagi. Apakah 2000 tahun yang lalu? More than 3000 years ago. Salah ya. Oke. Terus yang terakhir, kita lihat nomor 14, 15. Marshmallow used to be made from the root of a water plant. Dan jawabannya true. Oke. Jadi bisa kecek ya, mana bagian yang salah. Baik, itu saja. Terima kasih. Beautiful day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.